Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ar-rasul khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Amma ba'd. Sahabat Siraja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan salah satu rahmat yang diberikan kepada kita, kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke-16 ini hingga pada sore hari ini. Dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan pada tahun ini dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Siraja rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan sore hari ini insyaallah kita akan mengambil tema, yaitu hikmah atau keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Maka yang pertama ini adalah hikmah daripada membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini hadisnya di luar Ramadan. Membaca Al-Quran satu huruf diberikan satu pahala, satu kebaikan, dan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lalu bagaimana di bulan Ramadan? Maka Allah lipat gandakan lebih banyak lagi pahala-pahala untuk orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Inilah salah satu hikmah atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi untuk semua sahabat Siraja
Mari niatkan kembali di sisa-sisa Ramadan yang akan datang ini, manfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sehingga apa yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat Allah berikan, Allah wujudkan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, hikmah daripada membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja hikmah yang kedua ini adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah yang sangat membutuhkan syafaat ketika nanti di yaumul akhir. Maka salah satunya ini adalah Al-Quran. Seperti yang disampaikan pada hadis tersebut, bahwasanya Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat bagi pembacanya yang mengamalkannya. Jadi inilah kesempatan kita, bulan yang mulia ini sebagai bulan yang diturunkannya Al-Quran, sebagai syahrul Quran, petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk terus menerus membaca Al-Quran dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan ketika nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat. Sebagaimana pada hadis yang kedua tentang syafaat daripada puasa dan Al-Quran, nanti di yaumul akhir Al-Quran dan puasa ini akan datang kepada Allah untuk meminta agar memberikan syafaat bagi pembacanya, karena puasa dan Al-Quran telah menahannya dari dahaga dan hawa nafsunya, dan Al-Quran menahannya dari tidur malamnya, sehingga mereka meminta untuk memberikan syafaat bagi pembacanya dan yang melaksanakan puasa Ramadan. Maka Allah memperkenankan syafaatnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Siraja, apalagi yang kita tunggu? Kalau kita masih belum sungguh-sungguh, masih banyak di luar sana, bahkan sampai usianya sudah 60 tahun, masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Ini adalah kesempatan kita, siswa-siswi SMP IT Bina Ummah, untuk terus belajar membaca Al-Quran sehingga tidak menyesal di yaumul akhir nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur yang kita pergunakan selama di dunia. Adapun yang ketiga, yang terakhir, sahabat Siraja rahimani wa rahimakumullah, yaitu membaca atau hikmah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu mengangkat derajat orang tua di akhirat. Dalam suatu hadis Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Hadis riwayat Tabrani. Kembali lagi Bapak ingatkan untuk sahabat-sahabat Siraja rahimani wa rahimakumullah,
Semoga kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran hingga akhir hayat kita. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Para sahabat salafus saleh, mereka sangat mengagungkan Al-Quran. Bahkan semua kaum muslimin di seluruh dunia sangat menghormati Al-Quran, ya, karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang beberapa hari lagi kita akan menuju kepada kemenangan. Ya. Jadi untuk kesempatan sore hari ini Bapak ingatkan kembali, terus kuatkan tekad kita, pasang niat kita untuk bisa selalu menghafal Quran dimanapun kita berada, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita amalkan akan datang kepada diri kita kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.